Shalom. Kita lanjutkan dengan Keluaran bab 28 dengan judul perikop mengenai pakaian imam bagian kedua. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun, seperti leher baju zirah. Haruslah lehernya itu, supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi pada sekeliling ujung gamis itu, dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas, sehingga 1 giring-giring emas dan 1 buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula, supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu dilekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus, dan membuat serban dari lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging uratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Demikianlah sabda Tuhan. Sangat detil. Ini adalah bagian kedua mengenai pakaian imam.
pakaian imam seperti ini, kurang lebih. Harus ada berbagai perhiasan dan dibuat dari emas. Juga kainnya dari kain warna ungu tua, ungu muda, juga kain kirmizi. Berbagai detail, sabuk harus ada, kemudian harus ada patam. Apakah itu patam? Mari kita baca penjelasannya ya, yang saya kutip. Saya kutip penjelasannya. Tutup dada adalah selembar kain segi 4 yang diberi 12 batu permata kecil dalam 4 baris mendatar, masing-masing 3 batu sebarisnya. Di atas setiap batu ini terukir nama ke-12 putra Israel. Jadi anaknya Yakub atau Israel itu ada 12. Jadi harus diukir di batu itu, batu permata itu. Sebetulnya ada lagi satu ya, anak perempuan namanya Dina. Tapi karena zaman itu, budaya waktu itu, perempuan memang tidak diperhitungkan. Ya waktu itu ya, sekarang zamannya perjanjian baru sudah diperhitungkan. Baju efod. Baju efod merupakan pakaian yang longgar tanpa lengan dan menjangkau hingga ke lutut. Ya ini seperti kasula ya. Kasula. Baju efod dipakai sebagai sebuah celemek di atas jubah imam. Sampai sekarang ini kan juga kalau seorang pastor menyelenggarakan misa kan ada memakai jubah ya, kasula. Dan satu lagi apa itu, saya lupa namanya. Bagi saudara yang ingat namanya, selain kasula, pasangannya itu apa? Silakan ditulis di kolom komentar. Kemudian harus dibawa nama para anak Israel, yaitu untuk mengingatkan ya. Sebetulnya bukan melulu untuk Tuhan. Tuhan selalu ingat, tetapi kepada jemaat Israel waktu itu supaya mereka ingat. Sebagai imam besar, Harun harus mewakili umat di hadapan Tuhan ketika memasuki tempat kudus. Jadi di sini adalah tempat yang kudus dan jangan main-main. Kalau melanggar nanti bisa mati seperti ini ya. Ke mesbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. Jadi jangan main-main supaya mereka jangan membawa kesalahan, jangan membuat kesalahan, karena dapat menyebabkan mati. Itu sangat tegas, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Dengan demikian, ia melambangkan Yesus sebagai imam besar yang masuk ke surga untuk menghadap kehadirat Bapanya selaku wakil kita. Kristus dalam perjanjian lama. Kita lanjut. Urim dan Tumim. Tadi ada disebutkan Urim dan Tumim. Alkitab tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan Urim dan Tumim. Arti harfiahnya bisa aneka terang dan aneka kesempurnaan, atau aneka kutuk dan aneka kesempurnaan. Keduanya mungkin dipakai untuk membuang undi, untuk menentukan jawaban ya atau tidak dalam menentukan kehendak Allah dalam kasus-kasus tertentu ya. Jadi kadang-kadang harus untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan itu harus membuang undi. Sama ketika pengganti Yudas itu, Yudas kan mengkhianati Yesus, lalu posisinya yang ke-12 itu digantikan oleh pengikut Yesus yang lain, supaya genap menjadi 12 lagi. Nah, untuk menentukan siapa yang layak menggantikan Yudas di posisi rasul yang ke-12, maka diambil undi, dibuang undi. Lalu terpilihlah siapa itu namanya, Matias atau siapa ya. Bagi saudara yang ingat namanya silahkan ditulis di kolom komentar. Saya lupa ya, karena banyak sekali detailnya ya, nama-nama. Saya nggak pintar menghafal, tapi saya ngerti. Ada
itu tertulis ya. Tapi namanya saya tidak hafal ya. Pelajaran sejarah itu sangat sulit ya, menghafal tahun-tahun, nama, tempat, nama-nama raja, keturunan, itu sangat detail sekali ya. Saya nggak jago menghafal. Jadi kalau saudara tahu itu siapa yang menggantikan Yudas sebagai rasul yang ke-12, silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi itu maksudnya untuk membuang undi, untuk menentukan jawaban ya atau tidak, untuk menentukan kehendak Tuhan dalam kasus-kasus tertentu ya. Kadang kita sendiri juga, Tuhan, saya harus apa ini sekarang ya? Saya harus milih pekerjaan di perusahaan A atau di perusahaan B. Nah itu kan susah, itu nggak tertulis di Alkitab. Ketika ada tawaran pekerjaan ya, kita interview, ternyata di tempat A, di perusahaan A diterima, di tempat B juga diterima. Wah, bingung kita ya. Ya kan kita harus pertimbangkan gajinya berapa, jam kerjanya berapa, tanggung jawabnya apa. Nah, seperti itu ya. Udah itu lalu bingung, kok ternyata sama-sama bagus. Ya akhirnya kita membuang undi ya, supaya nanti Tuhan yang menentukan. Nah itu menggunakan Urim dan Tumim. Seperti itu. Lalu Patam. Patam adalah plat kecil persegi panjang dari emas padat berukiran frasa bahasa Ibrani. Kudus bagi Tuhan. Ya maksudnya untuk menyatakan bahwa ini adalah kudus, suci, dan memiliki lubang yang dibor di masing-masing 4 sudutnya, tempat memasukkan tali ungu tua untuk pengikat, yang meletakkannya ke sebelah depan serban imam ya, di sini ya, Patam ya. Kudus bagi Tuhan, suci bagi Tuhan. Jadi jangan main-main. Ini ya benar-benar tempat pertemuan dengan Tuhan, tempat yang suci. Supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya ketika menghadap mezbah yang suci untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus ya. Supaya jangan membuat kesalahan dan mati ya. Kalau buat kesalahan ya itu. Jadi ini disuruh membuat celana lenan bagi mereka untuk menutupi auratnya. Jadi kalau menghadap Tuhan, kalau ke gereja harus sopan. Jangan memakai rok mini. Nah itu tidak sopan, dan itu juga mengganggu, dan dalam arti secara pikiran kan mengganggu banyak orang juga. Rok mini, lalu ketika di gereja pikiran yang cabul, ya itu sudah merusak kan, jadi batu sandungan. Kalau zamannya Musa ini bisa mati. Supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Jadi kalau ke gereja, pakailah pakaian yang sopan, yang layak ya. Nggak perlu ditutup-tutupi semuanya, dari kepala sampai kaki dibungkus, nggak perlu. Kita punya pakaian yang sopan, yang layak, yang pantas ya, yang pantas, tahulah ya, pantas ya. Bukan yang mini, yang kelihatan auratnya dan sebagainya itu ya. Nah itu udah diatur ini. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka datang ke mezbah, tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Boleh juga di share pada orang lain yang mungkin akan mendapatkan pengetahuan dari perikop ini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.